Terima kasih. Jadi memang ini pertanyaan yang mungkin banyak orang ingin mendengar. Apakah gas hanya sebagai energi transisi atau bagaimana? Ini memang terkait karena dorongan sejak kita mengikuti Paris Protokol dan lain-lain, di mana kita ikut juga mengkampanyekan bahwa dunia ini akan lebih bersih dan rendah emisi, dan kita mencapai net zero emission di 2020, yang tentu artinya kita harus banyak menggunakan energi-energi yang berbasis kepada renewable energy. Tapi seperti kita ketahui, net zero emission ini bukan berarti bahwa tidak ada fossil fuel lagi. Yang penting secara hitung-hitungannya zero emission tercapai. Nah, ini mungkin juga ada kaitan dengan hal tersebut yang dapat kami sampaikan, bahwa kalau kita dulu mengatakan pada gas adalah hanya masa transisi, saya kira itu sudah tidak tepat lagi. Gas tetap akan ada dalam bauran energi kita. Bahkan setelah tahun 2020 masih akan ada. Memang setelah 2060, setelah 2060 memang didorong new renewable energy akan lebih banyak memakan porsi dibandingkan gas. Tapi kita ketahui fossil fuel, khususnya gas, karena dia pembakaran low emissionnya lebih baik daripada minyak, daripada produk-produk minyak lainnya. Sehingga kami meyakini bahwa gas akan lebih sustain ke depan untuk digunakan sebagai energi selain dari renewable energy. Ya, kalau kita lihat sebagian dari yang Anda tanyakan tadi, sisi US itu kan sebetulnya bukan suatu hal yang membawa energi itu lebih bersih. Sisi US itu adalah suatu teknologi atau metode yang mengurangi emisi itu dibuang di udara dengan melakukan injeksi CO2 lagi ke dalam perut bumi, atau menggunakan CO2 itu untuk suatu hal-hal yang lebih baik. Saat ini adalah dengan menginjekkan ke dalam reservoir. Itu biasa dikenal kalau di dalam dunia perminyakan itu adalah CO2 injection dalam kebutuhan untuk pengembangan enhanced oil recovery. Nah, kalau kita lihat memang selain itu juga ada teknologi-teknologi baru yang ditemukan, yang akhirnya memang banyak mempermudah bagaimana kita menggunakan energi ini ke depan. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan, bahwa saat ini gas tetap akan berperan, dan kita harus ketahui bahwa karena gas ini lebih rendah emisinya dibandingkan dengan ini, maka gas ini akan lebih sustain, lebih banyak akan digunakan. Nah, akan berbeda dengan minyak yang bisa disimpan masuk ke dalam satu storage. Gas ini berbeda secara handlingnya, terus penyerahannya, pengirimannya, sehingga gas ini memang memerlukan suatu proses yang terintegrasi. Berbeda dengan kita melakukan itu dengan minyak mentah yang menjadi produk, bisa disimpan di dalam tangki, kemudian bisa diserahkan pengiriman dalam bentuk mobil atau bentuk pipa. Tapi gas ini berbeda, sehingga memang dalam prosesnya gas ini memerlukan suatu pengintegrasian, dan selalu sifatnya pengintegrasian ini memerlukan modal, memerlukan resource, sehingga memerlukan waktu pemikiran yang jangka panjang. Saya kira itu tepat ya, karena memang tidak semua energi renewable energy ini sifatnya bisa mengcover waktu keseluruhan 24 jam. Sifat kadang-kadang di dalam renewable ini sifat intermittency. Intermittency itu artinya bahwa
dia akan terjadi pada saat kondisi-kondisi tertentu. Ya. Contoh angin. Angin akan muncul pada saat memang angin cukup. Musim anginnya besar. Ya. Begitu juga dengan solar, Ya. matahari. Dia akan efektif pada saat siang hari. Ya. Nah, bagaimana dengan malam hari gitu loh ya. Ya. Nah, mungkin inilah dengan kombinasi dengan menggunakan gas, ini bisa berkolaborasi. Artinya suatu pembangkit tenaga solar, kemudian malamnya ya dia menggunakan gas. Oke. Dan ini yang mungkin bisa salah satu didorong juga. Artinya bauran energi ini bisa saling mengisi antara renewable energy dengan gas. Nah, ini yang kita harus melihat kondisi negara kita hari ini. Khususnya negara kita yang bersifat kepulauan. Sehingga kita harus memikirkan bagaimana ketersediaan infrastruktur di setiap lokasi, pulau-pulau, dan industri-industri yang berada di Indonesia. Dahulu kita selalu melakukan discovery minyak, itu berada di pulau-pulau yang dekat dengan market. Ya. Kita ketemu di Jawa Barat, kita ketemu di Jawa Timur, dan juga marketnya ada di sana. Kita ketemu di Sumatera bagian tengah, Sumatera bagian selatan. Nah, kita juga membawa walaupun tidak terlalu jauh ke daerah Jawa Barat di mana industri kita banyak ada. Dan juga kita ketemu di Kalimantan Timur, kemudian timbullah industri di Kalimantan Timur gitu. Nah, tapi ke depan dan saat ini temuan-temuan reserve gas itu berada di daerah-daerah yang jauh dari industri kita. Jauh dari industri kita, ketemu di Indonesia Timur, di Kepulauan Masela, di Andaman, di Malaka, dan tempat-tempat lain yang jauh dari industri. Sehingga akan ada perubahan. Dahulu kita lebih banyak menggunakan gas pipa, sekarang akan berubah menjadi gas berdasarkan LNG. Oke. Kalau gas pipa, mungkin infrastrukturnya akan lebih sederhana karena sifatnya dari satu poin ke poin lain. Tetapi kalau LNG, dia memerlukan tambahan infrastruktur. Yaitu pertama, dia harus perlu liquefaction plant, LNG plant, yang merubah dari gas menjadi cair. Dan kemudian melakukan pengangkutan dengan menggunakan LNG tanker, LNG vessel. Dari satu titik ke titik lagi baru di tujuannya, di dekat dengan industri. Kemudian dilakukan regasification. Jadi memerlukan floating storage regasification unit untuk merubah kembali gas, dan baru menggunakan gas pipa yang sudah ada saat ini. Jadi kalau kita lihat antara gas pipa dengan LNG terjadi penambahan infrastruktur yang tentu perlu ada investasi, perlu ada orang yang mengoperasikan, perlu juga akhirnya modal untuk membangun itu. Nah, ini yang saat ini kita di Indonesia sangat kekurangan. Belum siap. Belum siap itu. Ya, terima kasih. Jadi kalau kami melihat, alhamdulillah Indonesia ini berdasarkan gambaran secara geologis masih banyak mempunyai cekungan-cekungan hidrokarbon. Nah, tentu cekungan-cekungan hidrokarbon ini perlu dilakukan kajian lebih dalam secara saintifik dengan mengundang para perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan seismik, GNG, Geologis and Geophysics Study, dan juga melakukan pemboran-pemboran. Nah, tentu kita sangat mendorong bahwa kekayaan alam ini selayaknya juga kita mengundang pihak lain, partner, untuk melakukan investasi di Indonesia. Sekali lagi, apa yang kita lakukan ini, kekayaan alam ini, tidak bisa kita angkat ke atas tanpa teknologi, tanpa modal, dan juga tanpa expertise. Nah, saat ini kita
masih belum mempunyai ketiganya. Untuk itu terpaksa kita harus mengundang pihak lain, partner, investor untuk masuk ke Indonesia. Tentu basisnya adalah B2B, business to business. Business to business. Sehingga mereka sangat mengharapkan bahwa ketika dengan masuk ke Indonesia dengan risiko yang cukup tinggi, artinya tentu ada insentif-insentif Ya. yang membuat mereka merasa nyaman ketika untuk berbisnis di Indonesia. Mungkin itu Pak. Artinya dari sisi kebijakan itu juga perlu didorong gitu Pak ya. Nanti. Ya, itu yang justru dari kami ingin mendorong pihak-pihak yang ya regulator, pemerintah itu mempertimbangkan bagaimana, dan saya kira sudah dilakukan juga ya, bagaimana untuk lagi menarik para investor itu untuk datang ke Indonesia. Karena kami yakin potensi di kita itu masih cukup tinggi.